Allah lebih panas saat ketika Allah berkatakan uffin lakum, kata-kata seperti atau juga khitab Allah kepada neraka jahanam. Ulama mengatakan itu sudah mampu untuk menghancur leburkan jasad manusia yang kerdil. Ini macam mana pun, kalau tidak yakin, kalau tidak pasti jangan mati, kalau tidak pasti dan juga tidak yakin jangan kembali. Siapa yang mampu untuk mencegat dan menyekat, menghalang kematian? Jangankan untuk kita menghalang diri daripada kematian, menghalang janggut, menghalang dagu daripada janggut putih pun kita tidak mampu. Ayo, siapa? Tan Sri, Dato, Sultan, Perdana Menteri tak boleh menyekat, menghalang agar uban jangan tumpuk. Jadi kata dia, supaya kamu jangan terlaluan, supaya kamu jangan diktator, supaya kamu jangan sombong, supaya kamu jangan angkuh, aku akan tunjukkan kehebatan dan leluasa aku. Macam manapun, mau tidak mau, kamu dipandang positif, dipandang hina, dipandang mulia oleh keluarga, oleh orang ramai, kamu dipandang tua, dipandang sudah berumur, tak kisah, tetap aku akan tombo putih, nih orang-orang muda semuanya nih dah putih. Tu abang Haji Muhammad Usama putih, semuanya dah putih dah. Yang bawah kita masih belum pasti lagi. Kembali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pokok. Jadi satu waktunya, yang kedua tempatnya, yang ketiga suasananya, yang keempat ibadahnya. Ya Allah, limpahan rahmat dan karunia yang tidak dapat dibendung, yang tidak dapat dihitung, yang tidak dapat disokan, rahmat jelmaannya kepada semua orang. Jadi dengan beliau menangis sampai orang mengesiankan kesian, dibatrik matahari yang panas sampai keringatan, sampai basah baju. Kalau seandainya baju beliau tadi itu diperas seperti itu akan keluar peluh. Jadi pada saat beliau diketepikan, ditarik oleh teman-teman beliau, kenapa kalian kacau aku? Kenapa kalian ganggu aku? Kenapa kalian mengalihkan aku daripada tempatku? Sebab kata beliau, kami kesian melihat sampean keringatan, peluh keluar sampai membasahi pakaianmu. Jadi pada saat ketika mereka mengatakan seperti itu, kata beliau, sedikit pun aku tidak merasakan panas, tidak terasa. Keringatan tidak terasa, letih jenuh juga tidak terasa. Kenapa? Sebab aku teringat satu mauqif, aku teringat satu peristiwa dan juga satu kejadian. Panasnya, rasa perihnya, kejanggalan yang pernah berlaku dalam hidupku tadi itu mampu untuk menerbangkan segala kedahsyatan panas dan perih yang sedang dirasakan oleh sesiapa saja. Itu Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Jadi ahbabana fillah, lintaskan kadang-kadang pada waktu dengan kita dalam perhimpunan seperti ini, ruangan sudah penuh, hanya dapat tempat di bawah terik matahari. Kepanasan, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Bukan karena kita ingin menyiksa diri, bukan karena kita ingin membakar kulit, bukan karena kita ingin menyakitinya, tapi ya Allah, ya Arhamar Rahimin, seperti inilah kemampuanku. Kalau hanya dengan panas dunia aku tidak mampu, ya Allah, maka jadikanlah asbab panas di dunia ini akan menjadi pelebut, akan menjadi penyejuk yang mendinginkan suasana di dalam kubur dan juga suasana fi arasat yaumil kiamat, pada hari kiamat kelak. Kembali, jadi setelah kita sampai di padang Arafah, waktu wukuf bermula daripada gelincir matahari sampai subuh hari ke-10 atau sampai terbit fajar. Itu waktu kita berwukuf. Arti berwukuf itu berada, terserah duduk kah, berdiri kah, baring kah, santai kah. Kalau seandainya sepanjang waktu wukuf itu kita tidur sekalipun, untuk kewajiban wukuf, rukun wukuf sudah terpenuhi. Jadi satu dengan waktunya, sesaat waktu pada jadwal waktu atau ketentuan waktu yang ditetapkan dari gelincir matahari sampai terbit fajar as-shadiq, sampai berkumandang azan subuh, satu dan tepat pada tempatnya. Jadi di padang Arafah, hati-hati, mungkinlah nanti akan dibuatkan hotel 5 bintang, 10 bintang, 100 bintang. Ada hotel yang tidak terhitung bintangnya, namanya Haram Hotel. Haram Hotel itu bintangnya tak kehitungan, dan dulu itu menjadi
hunian, tempat kediaman, persinggahan orang-orang yang tidak mempunyai sembarang tanggungan dalam hidup. Wah, begitu. Dengan bahasanya, bisnisnya tak ada, duitnya tak ada, di mana duduknya? Di hotel yang jutaan bintang. Namanya haram hotel. Tidur dalam masjid beratapkan langit dengan bintang-bintang yang cemerlang. Itu bayarannya tidak dapat dibayar dengan duit, sebab karena telah hempau mahal. Untuk satu bintang yang memberikan pancaran cahaya itu nak dibayar dalam berapa triliun Rm, tidak akan dapat dibayar dengan duit. Jadi tepat pada waktunya sudah, tepat pada tempatnya dua, pada tempatnya. Baik pada waktu kita atas tunggangan, di rumah, di hotel, atau di mana saja, asalkan hotel tadi itu adanya di kawasan Padang Arafah. Syarat yang ketiga, ahli ibadah. Bukan pada waktu dia gila, bukan pada waktu dia nyanyi. Kalau tidak sudah, tidak ada masalah. Jadi katakan saja cari kawan, muasasat, atau juga dengan bahasa kita sini kiti kapal terbang. Kiti kapal terbang, begitu ah. Kiti 7, kiti 8, begitu kan dengan bahasanya kiti kan. Sebut di sana disebut klotar berapa, klotar 3, klotar 7 dan lain sebagainya. Jangan tidur sekejap lagi. Jadi kita masih hukum di Padang Arafah. Ngantuk dibuang dulu, nangis, semangat, berinti-rinti, doa, munajat, dan letakkan dalam ingatan tidak ada hari yang paling mulia di sisi Allah daripada hari Arafah. Hanya 3 saja yang perlu kita perhatikan. 1, kita ahli ibadah. 2, tepat pada waktunya. 3, tepat pada tempatnya. 3, tempat pada tempatnya, waktu, tempat, dan kita. Kemudian yang selanjutnya hukumnya sunnah. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bermunajat, banyak-banyak merinti-rinti, banyak-banyak memohon. Ada manusia di dunia ini yang dunia dengan semua penduduk yang sebelum dan yang setelahnya tidak dapat menandinginya. Itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang dari sejak kebangkitan baginda Nabi sampai hari kiamat yang tidak ada orang yang menandinginya dari sudut iman dan keyakinan. Itu adalah Sayyiduna Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada yang satu orang daripada mereka sama dengan al-ummati bi akmaliha. Ada yang satu orang daripada mereka sama dengan 1000 orang. La sautu Talhata, sesungguhnya dengan suaranya Sayyiduna Talha itu lebih berkesan dan lebih menggurunkan dan menakutkan musuh daripada 1000 orang prajurit. Ada yang satu orang itu sama dengan negara semuanya. Ainal Aswadul Jurashi, mana dia? Ribuan tangan yang ditadahkan ke langit dengan rintihannya, doa dan munajatnya, tapi tidak membuat suasana berubah sedikit pun. Dipanggil Sayyidina Al-Aswad Al-Jurasi oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka dengan beliau pun dipanggil duduk di kaki mimbar. Angkatlah kedua belah tanganmu, ya Allah. Baru ya Allah saja bergegar suasana dunia. Baru dengan ya Allah saja awan sudah terkumpul. Baru dengan ya Allah saja sebelum bubar daripada majlis melaksanakan salat istisqa tadi itu, hujan sudah turun. Satu tapi sama al-ummah bi akmaliha. Kita turun. Tuh sekarang dengan Mersing. Saya dengar berita malam itu Mersing sedang melaksanakan salat istisqa, berdoa. Kita sangat-sangat mengharapkan ada orang seperti Al-Aswad Al-Jurasi, ada seperti hamba sahaya, menangis Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham, menangis Al-Imam Al-Hasanul Basri, menangis Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, menangis Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kata mereka justru orang lain yang terpilih. Rupa-rupanya bukan kita yang dipilih. Rupa-rupanya jatuh kepada dia. Rupa-rupanya jatuh kepada yang selain kita. Ternyata yang selain kita oleh orang-orang yang hebat tadi itu tidak lebih daripada seorang hamba saya berkulit hitam, berambut kerinting, mufalfal. Tapi pada waktu dia menadahkan kedua belah tangannya ke langit, disaksikan oleh mereka semuanya kesan perobaan yang ketara sekali daripada suasana yang panas gersang.
ternyata dengan naungan awan yang terkumpul. Ya Rabb, Allah ya Arhamar Rahimin. Kata si hamba saya tadi itu hanya dalam beberapa patah kata saja. Kalaulah disebabkan karena dosa kesalahan kami, kalaulah disebabkan karena ketaksiran dan kejanggalan kami, kalaulah disebabkan karena dengan kemaksiatan dan kelengahan kami, ya Allah ya Arhamar Rahimin, sebelum kau ciptakan kami, kau perkenalkan rahmatmu, magfirahmu, anugerahmu, kekayaanmu, pemberianmu, pengaturanmu. Dengan lantunan munajat ternyata seketika itu juga hujan turun. Tidak jauh berbeda. Kenapa Pak? Jangan mengantuk. Ngapain lo di sini? Enak banget tidur melulu. Ini coba lihat keadaan Titanic. Betul? Titanic lebih kurang lah. Kapal yang mau tenggelam tadi itu. Ada salah seorang penumpang santai saja. Siapa yang tak marah? Kalau dengan brengsek ente, haram jeda kamu. Begitulah lebih kurangnya. Itu kepada siapa? Kepada Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah ta'ala, yang sedang terbaring santai. Kapal tuh turun tenggelam, timbul tenggelam di topan, angin, hujan, ribut. Tapi salah satu daripada penumpang dengan santainya didatangin oleh penumpang, awak nih enak banget, seronok sangat tidur nyenyak di sini. Orang pada ketakutan mencabar maut melawan kematian. Jadi pada saat ketika itu karena ngomongnya kasar, diomongin seperti itu, awak nih sok sangat, seronok banget tidur santai bareng begitu. Fred dibuka beliau. Nampak maka muka sahaja, selimut tidak ditarik. Sikitnya beka begitu. Ya Allah, telah kau perlihatkan keagungan, kebesaran dan kehebatanmu. Tunjukkan dan perlihatkanlah kepada kami rahmat dan kasih sayangmu. Sepatah kata doa, suasana jadi bening. Dikatakan seakan-akan kapal tadi itu terapung-apung di atas salji atau di atas salju. Sepatah kata doa, satu sama dengan sedunia. Akan ada orang-orang seperti itu di padang Arafah. Kita silpi, dimurka, minta maaflah dengan bahasa saya. Kita akan dibenci oleh di kalangan para malaikat Allah kalau kita cemarkan waktu terlampau mulia di sisi Allah. Makanya balik dari Mekah, balik dari Arafah, tetap macam-macam tu juga, tetap juga tak payahlah politik, tetap juga sokong yang tidak sepatutnya disokong, tetap juga semacam dulu. Assalamualaikum Rasulullah. Balik KL. Seksi lagi, bokeh lagi, belakon lagi. Nangis ya Allah, ya Rahim, nipu. Hanya supaya masuk dalam akhbar, telah berangkat haji bersama tabung haji. Pelakon siapa? Atlet yang mana? Seniman yang mana? Akhirnya balik dari sana tidak dapat apa-apa. Kita akan imbasan daripada tempat yang mulia. Kita bawa kemuliaan tadi itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga akan terimbas kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang semuanya mendapatkan syarahan, rahmah, maghfirah. Ya Allah, makanya tapi jangan kuatlah. Balik daripada muka kan orang pelongan. Kenapa? Sebab hakikatnya karena orang tadi itu sudah tertatap terhadap dadanya, matanya, perasaan hati dan semuanya kepada tatapan yang mulia, pandangan yang mulia, orang-orang yang mulia. Maka kita inginkan imbasan dan biasan daripada kemuliaan orang tadi itu. Kita peluk erat, kuat, Masya Allah, tabarakallah, agar terbelutuk ke dalam dada kita kelebihan, kemuliaan, rahmat dan maghfirah yang diperolehnya selama dia di padang Arafah. 15 menit sebelum kita berhenti, nanti ada sambungan, ada ekstra sebab kita menunggu giliran untuk mendarat. Saya pernah menunggu giliran untuk mendarat sampai bertengah-tengah jam. Pesawat itu tidak turun disebabkan kena jerabu pada waktu di kuda pusing-pusing. Akhirnya tak jadi turun di Alesta,
turun di Pulau Pinang. Nah, macam juga kita akan mendarat hari ini pada waktunya. Insya Allah kita akan mendarat pada pukul 12.30. Tapi dikenakan karena giliran untuk mendarat kita pada urutan yang ke-7 daripada 17 sekian pesawat yang mau mendarat, maka akan tertangguhkan pendaratan kita pada pukul 12.45. Insya Allah kembali. Panjang lagi nih, belum habis lagi nih. Mana mungkin perjalanan 4 hari mau dikejar dalam hitungan 1 hari. Ini 4 hari, 9, 10, 11, 12. Lebih sempurnanya sampai pada hari tasdik yang ke-13. Hari tasdik yang ketiga selesai, wukuf dan selesai. Jadi mudah-mudahan tetap diingat dalam kenangannya. Mudah-mudahan nanti pada waktu kita di Arafah kita tidak sibukkan oleh urusan kita. Kita makan yang 1 hari di Arafah tadi itu bukan mampu untuk mengawal perjalanan hidup kita pada waktu di sepanjang tahun, tapi mampu untuk mengawal perjalanan hidup kita sampai kita meninggal dunia. Politik, ekonomi, akhlak, perangai, perilaku, pergaulan dan lain sebagainya. Selesai, wukuf, nangis, jangan tidak menangis. Di situ tempatnya untuk kita menangis. Di situ tempatnya untuk kita menanggalkan bebanan dosa, kesilapan, ghaflah, lengah, lalai yang senantiasa membelenggu kehidupan kita. Mungkin kita merasa tidak pernah terbabit dengan seumpama zina, mencuri, menipu, tapi kita terbabit dengan lengah dan lalai dan ghaflah. Bahkan menurut salafun saleh, lengah dan lalai itu lebih besar kesalahannya. Kenapa? Sebab itu menunjukkan orang itu tidak mempunyai hati yang sehat, perasaan yang sehat, sehingga dengan begitu mudahnya waktu dilewatkan dan dibuang-buang begitu saja. Jadi kata mereka, kalau seandainya waktu awak itu boleh saya beli, seandainya umur awak itu boleh saya bayar, saya akan bayar dengan berapa uang RM pun agar aku boleh panjang umur dan bersambung peluang kehidupanku. Kalau seandainya waktu ada hanya dengan cara hura-hura dihabiskan dengan cara seperti itu. Terus terbenam matahari, Allah ya Rahman Rahimin, agar dengan terbenamnya matahari tenggelam juga, lusuh juga, jatuh juga, berguguran juga semua noda-noda dosa-dosa kesalahan daripada rambut sampai ke ujung kaki. Dah kita bersih, maka afdalnya sembahyang maghrib dengan isya kita tangguhkan ke Musdalifah. Tapi kalau tak pun tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Sebagaimana tadi kita melaksanakan salat jamak takdim kasran wa jam'an dengan zuhur dan asar di padang Arafah, maka dengan sembahyang isya dan maghrib pun juga, dengan sembahyang maghrib dan isya pun juga boleh dijamak, dan dengan isyanya kita kasar, alasannya karena nusuk. Dah selesai berangkat, berangkat naik bus perjalanan yang 15 menit itu kadang-kadang sampai berpuluh-puluh jam baru sampai. Oh, ini bukannya setakat balik raya Ramadan, dah lebih jam lagi daripada itu. 11 jalur, 11 jalan besar untuk menuju Mina, untuk menuju tempat pelontaran. Ke 11-11 itu penuh. Bas berhenti kadang-kadang tengah jalan, kereta kadang-kadang berhenti tengah jalan, polis yalla roh, MC harik. Itu zikir mereka pada malam hari itu. Polis tentara zikirnya harik, gerakan jalan, jangan berhenti jalan, pang. Tidak ada istilah kereta tuh baru buruk dia generotan, pang dia pukul, yalla harik. Kalau melawan memang kena tangkap. Tak ada bahasa toleransi. Kenapa? Karena terlampau ramainya manusia yang bergerak. Tapi nanti macam mana pun yang namanya manusia ini punya akal. Manusia ini punya solusi, punya cara untuk mengatasi segala sesuatu. Jadi kadang-kadang dengan manusia, yang mengatur manusia, yang diatur juga manusia. Tapi ada manusia yang tidak mau diatur. Yang sekejam apapun, yang setegas apapun, petugas lalu lintas, nanti ada juga dengan sebagian dia pakai kereta pinggir jalan, dia bawa tidur di mana dia tidur. Kenapa? Sebab kita kena wajib mabit Muzdalifah. Bismillahirrahmanirrahim ya wa amur. Tak urusan nanti kereta orang terkandas macam mana, laluan macam mana, tidak urusan. Tidur di situ, ya Allah. Tengok, macam seperti Tan Sri je. Macam seperti Datu Sri je. Iyalah, sama-sama menghirup udara yang sama, bau kambing,
bau kerbau, bau lembu dan juga bau onta itu pada waktu kita sedang berada di padang Muzdalifah. Jadi lepas wukuf masih lumayan luas, lokasinya luas, tapi di Muzdalifah manusia sudah terkumpul. Jadi kalau wukuf tadi waktunya panjang, Muzdalifah tempatnya agak lumayan sempit. Di samping dia hanya ada di samping menyamping jalan. Disitulah dengan kita bermalam. Yang bermalam di Muzdalifah itulah sebagai salah satu daripada kewajiban. Tapi di sana summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Terus ada juga antara daripada mereka yang memohon kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ini panduan. Selepas kita berwukuf di padang Arafah, kalau ternyata tidak dibenarkan untuk kita berhenti di Muzdalifah, mengambil 7 biji batu paling banyak pun sampai 10 untuk kita lontarkan pada Jamratul Aqabah, dihalau sama polis, jangan melawan. Jadi di antara daripada syarat-syarat untuk dapat haji mabrur, lam yarfus walam yafso. Tidak melakukan perkara fisik, perkara yang membawa kita, membabitkan kita kepada kemaksiatan dan kemungkaran, walam yarpus, dan tidak melakukan hal-hal yang ada hubung kaitnya dengan istri dan pasangan. Kemudian ulama mengatakan definisi dan syarat mutlak terhadap haji mabrur, wal hajjul ladzi la yukhalituhu itsmun, haji yang tidak didodai oleh dosa kesalahan. Jangan mantang-mantang ada duit, akhirnya kewajiban kita abaikan. Jangan mantang-mantang punya uang, akhirnya kita begitu mudah babitkan diri kita kepada larangan. Jangan cicit, jangan sikat rambut kalau rasa-rasa rambut kita akan runtuh. Jangan usap-ngusap kalau kita tidak dapat memastikan keselamatannya. Minyak rambut, tutup. Haji jangan pada apa? Kambing, lembu saya bayar. Tidak, bukan cerita mampu atau tidak mampu. Kalau ikut semacam itu, untuk apa datang ke sana? Jadi kita orang-orang sana bukan akan lembunya kita, bukan akan kambingnya kita, bukan akan dendanya kita. Yang Allah inginkan kepada kita ketaatanmu, kesetiaanmu, kebaktianmu, ketakwaanmu kepada Allah. Bukan untuk menjabar hukum hakam. Pak Haji jangan pakai kopiah, kopiahnya dipakai. Ada yang pakai sepeda, Pak Haji tak boleh pakai sepeda. Karena ada berapa? Itu cuma 1 ekor kambing kan? Ya memang 1 ekor kambing. Tapi syarat untuk dapat haji mabrur, Haji, dah tak payah datang Arafah. Dah payah pergi ke Mekah kalau akan mencabar hukum hakam seperti itu. Kalau seandainya tujuannya tidak lebih daripada untuk memprotes hukum hakam. Kita datang ke sana untuk kita menunjukkan betapa kerdil dan juga betapa lemahnya kita. Betapa hinanya dina aku dengan keagunganku. Tetap dengan keagungan Allah lebih agung. Aku dengan kehebatanku tetap dengan kehebatan Allah lebih hebat. Kita akan menjadi lenyap kecil-kecil. Sampai menangis hati kita, hancur perasaan kita, ya Allah. Jangan sampai gara-gara karena aku, kediktatoranku, kezalimanku, keangkuhanku, kesombonganku, keegoanku, akhirnya dengan mereka tidak mendapatkan rahmat, waktu juga teralang daripada rahmat dan maghfirah-Mu. Begitu dengan mereka merasa risau, takut sekali. Dikatakan semakin dekat kepada Allah semakin takut, semakin dekat kepada Allah semakin risau dan bimbang. Khususnya dengan penghujung, maka detik-detik itulah yang ini mungkin sekali dalam seumur hidup. Coba tanya kepada diri masing-masing, sudah berapa kali kita dipanggil untuk menjadi tetamu Allah di padang Arafah, yang pada waktu kita diberikan peluang macam mana keadaan hati kita pada saat ketika itu. Ada tak yang pada waktu kita di sana hati kita juga di sana, hati kita dengan zikir, hati kita dengan ibadah, hati kita dengan muraqabah kepada Allah Jalla wa Ala, Hayyu Qayyum, ya Allah. Yang kita harapkan husnul khatimah. Beranjak malam sampai subuh tak boleh. Lalu yalah haji jalan harek. Tuh lalu lintas di sana. Itu bacaan talbiyah mereka sepanjang mereka bertugas. Harek gerak jalan. Akhirnya kita juga terbawa-bawa arus, kita tidak digunakan berhenti di Muzdalifah. Tak ada masalah, ada solusinya. Tak bagi masuk Mina, ada solusinya. Jadi dengan kita langsung saja menuju Mekah. Yang selepas tengah malam hari itu
telah masuk waktu untuk kita melontar, masuk waktu untuk kita melaksanakan tawaf ifadah, masuk waktu untuk kita bercukur atau bertahalul, dan juga masuk waktu untuk kita bermabit di Muzdalifah. Waktunya semuanya bermula daripada tengah malam. Mabitnya cukup dengan melintasi kawasan Muzdalifah selepas tengah malam. Ngambil batu sunat saja. Jadi jangan paksakan pemandu. Berhenti gak boleh nih marah sama polis. Pemandu kita paling pengecut. Yang dari Indonesia paling pengecut. Dari Nusantara paling pengecut dengan polis-polis Arab. Sebab polis Arab dia garang. Dia kalau melawan memang langsung dia bertindak. Sebab kenapa? Ini keadaan emergensi. Dan mereka pun kalau ada kecuaian, ada kesalahan, langsung kena pancung lehernya. Betul tidak betul informasi kita terima tempo hari yang seketika berlaku eksiden di Mina. Di Mina kalau tidak salah katanya semua petugas keamanan itu mendapatkan hadiah istimewa daripada kerajaan. Truk habis. Itu kecuaian. Makanya dengan mereka sangat-sangat agresif sekali kepada para pemandu secara khusus. Jadi kalau seandainya kita tidak diberikan laluan untuk singgah di Muzdalifah untuk mengambil 7 biji batu, tidak ada masalah. Sebab 7 biji batu boleh kita ambil di Muzdalifah, boleh kita ambil daripada Mina, boleh kita ambil daripada mana-mana saja, asalkan jangan diambil dari tanah halal. Santai-santai tengok batu banyak di Arafah, Masya Allah, tabarakallah. Depan tandas batu belambak di situ. Kawan, tak boleh. Sebab itu batu daripada tanah halal tidak boleh dibawa ke tanah haram. Sebagaimana juga makruh kita membawa yang daripada tanah haram ke tanah halal. Kita teruskan perjalanan kita. Kita mendarat sebentar lagi. Kita sekarang tinggal menunggu giliran untuk mendarat. Karena ada pesawat-pesawat yang lagi sedang ingin mendarat sebelum kita. Dikatakan 5 airport yang tersibuk di dunia, Indonesia salah satunya. Kalau nak terbang, entah naik walaupun naik KLM, yang walaupun naik masa walaupun naik Garuda. Pernah pada suatu ketika berita mama nak melahirkan atau sudah melahirkan. Saya masih di Jakarta, naik Lion Air lambat terbangnya, naik dengan Asia lambat terbangnya, naik penerbangan yang cepat waktu tepat terbangnya, tapi 2 kali ganda, 3-4 kali ganda bayarannya. Lion Air 550 lebih kurangi, ini 2 juta lebih rupiah. Lion Air 150 dengan Garuda dengan Mas lebih daripada dalam 600-an Rm. Alhamdulillah, tepat waktu dah masuk pesawat sudah berjalan, tapi ada 12 di hadapan yang menunggu giliran terbang. Akhirnya sama sampainya. Jadi belum tentu naik pesawat yang mahal itu datangnya lebih awal daripada yang lain. Kenapa? Karena disebutkan kena kemacetan lalu lintas, begitu disebutkan. Kita taunya macet itu dengan kereta saja. Di sana pesawat pun ada yang macet untuk menunggu mendarat atau juga menunggu terbang. Kembali terus. Tidak ada persiapan. Waktu sudah nak melontar telah tiba, batu belum ada. Di Muzdalifah tidak singgah, di Mina tidak punya waktu, dah santai. Kutip batu-batu yang berhamburan di tepi-tepi jalan. Ambil, masuk, boleh. Ya boleh, yang walaupun kurang afdol, paling hukumnya makruh, asalkan jangan kaut batu daripada pelontaran. Sampai ke pelontaran, kan pelontaran itu memang tumpukan batu, senang kita nak cari batu. Kau mau berapa, mau lempar sekali 100 pun boleh di situ. Nah, itu kata ulama makruh, itu saja yang makruh. Makruh mengambil batu dari masjid yang ada di kawasan haram, dan makruh mengambil batu daripada pelontaran sebab karena itu sudah dipakai, sebab karena itu sudah dilontarkan. Berangkat sampai ke Mina. Ke Mina pada pagi hari ke-10. Jadi ingat 8 hari pengambilan air namanya Yaumut Tarwiyah, 9 hari wukuf di padang Arafah, 10 hari lebaran haji pada hari ke-10. Itulah yang mendapatkan julukan sebagai Yaumul Hajjil Akbar. Jadi haji akbar itu bukan haji yang wukuf harinya pada hari Jumat, yang wukufnya pada hari Jumat, tapi Yaum al-Hajjil Akbar itu adalah pada hari ke-10. Amalan
Kerja-kerja kita yang paling banyak itu pada hari ke-10, melontar pada hari ke-10, tahallul pada hari ke-10, korban pada hari ke-10, tawaf pada hari ke-10, sa'i yang belum sa'i pun juga pada hari ke-10. Masya Allah tabarakallah. Coba tengok perjalanan haji, macam mana yang satu kali haji tadi itu, tapi ternyata Nabi kita mampu untuk memperkatakan khudu anni manasikakum, ambil pedoman haji daripada aku, ambil pedoman pelaksanaan ibadah nusuk daripadaku. Satu kali haji saja. Jadi yang pertama kita tengok macam mana keadaan baginda pada melaksanakan haji. Nabi kita sampai ke Mekah dengan naik onta, perjalanan tidak kurang daripada dalam seminggu, sampai di Mekah pada hari yang kelima. Kira-kira hanya dalam 2 atau 3 hari saja, hari ke-8 Nabi kita sudah berangkat menuju Mina dan berada di Mina selama 5 waktu, berangkat untuk menuju Arafat pada pagi hari itu. Sebelum gelincir matahari Nabi kita berada di Wadi Orana. Selepas gelincir matahari Nabi kita menyampaikan khutbah dan melaksanakan sembahyang 2 rakaat dengan kasar dan jamak. Terus Nabi kita berwukuf, Nabi kita di atas tunggangan di bawah terik matahari, tidak ada payung, tidak ada naungan, dan tidak ada yang menangi beliau. Berdoa daripada gelincir matahari sampai terbenam matahari. Baru Nabi kita melanjutkan perjalanan beliau menuju Muzdalifah. Sampai ke Muzdalifah Nabi kita jamak takhir maghrib dengan isya. Terus perjalanan selepas subuh menuju Mina, dan Nabi kita melontar di waktu pagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dengan 7 biji batu. Namanya melontar Jamratul Aqabah, di mana pada hari tersebut kita ada 2 kegiatan dan ada 2 pembebasan yang akan kita lakukan. Yang pertama namanya tahallul awal, yang kedua namanya tahallul sani. Daripada kegiatan yang kita laksanakan pada hari ke-10, yang pertama melontar, yang kedua bercukur, yang ketiga tawaf sa'i menjadi satu. Atau tahu saja bagi orang yang sudah sa'i dengan tawaf kudumnya, maka 3 kegiatan tersebut itu terpaut dengan 2 istilah, tahallul awal dengan tahallul sani. Kalau kita kerjakan 2 daripada 3, kita mendapatkan tahallul awal. Kalau kita kerjakan ketiga-tiganya, kita mendapatkan tahallul sani. Kebebasan pertama, kebebasan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Secara ringkas, waktu kita sudah habis. Melontar, satu dengan tangan. Jangan sampai yang ahli main takru main dengan kaki krek. Masuk. Memang boleh jam dia masuk ke pelontaran, masuk sekalipun tetap tidak sah. Melontar bukan dengan kaki, melontar itu dengan tangan. Satu, yang kedua dengan tangan, yang kedua dilontarkan. Kodlah dengan jamaah kita karena datangnya lepas tengah malam. Orang melontar lepas pagi atau lepas terbit matahari. Sedangkan dengan kita melontar pada pukul 1.30 pagi. Maka tidak ada orang. Sehingga dengan kita jangankan untuk hanya sekedar melontarkan batu lontaran. Kalau kita nak lontarkan batang tubuh kita pun masuk juga. Boleh. Besar pelontaran itu besar. Kawahnya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kadang-kadang muslimat, bukan kita muslimat saat ketika dekat dengan kawah, dengan telaga, sumur pelontaran, batu tadi langsung batu di tangan 7 biji. Ini bukan melontar. Ini main yang tato mainan apa namanya yang cek tuh, ambil yang diambil itu macam tuh. Nah, ini baling, tapi tidak juga membaling seperti laki-laki. Bismillah, seperti laki-laki. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, beda. Sebab nanti takut kalau ada yang lain yang akan ikut dilontar. Laki-laki apa? Kita Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Perempuan tenaganya ya memang juga boleh dikuatkan seperti laki-laki, tapi untuk menjaga kewanitaannya, maka tidak dianjurkan untuk melontar seperti laki-laki. Batu Bismillah, Allahu Akbar. Jadi pastikan dulu dekat pelontaran, satu dilontar dengan tangan, yang kedua dengan dilontar bukan dimasukkan, ketiga kena pelontaran tapi tidak mesti kekal. Maksud kena pelontaran kena kawahnya. Al-marma mujtama'ul hasa. Arti daripada pelontaran tempat tompokan, tempat kumpulan batu. Artinya batu itu kita masukkan ke dalam sumurnya, ke dalam telaganya. Kalau lepas masuk terus terkeluar, itu sudah dikira, itu sudah dihitung satu dengan batu.
dengan dilontarkan dipastikan tepat pada sasarannya 3. Kemudian syarat yang keempat, tidak ada sarif, tidak ada yang memaling. Tadi itu lupa, ini yang keempat. Tidak ada yang memalingkan kita daripada niat, bukan sekedar untuk menguji, bukan untuk menguji cara kita membaling batu, tidak. Betul-betul untuk pelontaran. Itu syarat yang keempat. Yang kelima, dengan batu, bukan dengan kaca, bukan dengan tai kambing, bukan dengan tai lembu, bukan dengan kayu, bukan juga dengan intan dan berlian. Mungkin barangkali kita sudah bosan dan pakai jam tangan kita, jam tangan bersiligan, tidaklah balingkan saja situ. Hadiah kepada iblis atau kepada setan. Dengan batu besar, geram sungguh. Wah, ente yang musuh saya, musuh dalam selimut, yang buat aku begini dan begitu kan gara-gara kamu. Jadi kita luahkan rasa dendam kita, membara betul. Begitu kita sampai ke pelontaran, kita cari batu-batu besar itu seperti apa namanya itu, seperti kompang itu besarnya, ambil batu, bismillah, Allahu akbar, bang, pecah. Bukan kepala setan, pelontarannya yang hancur. Nah, jadi guna rasional lah syaitan. Memang asal muasal cerita itu adalah kita membaling batu, melontar di sana untuk kita membaling syaitan. Tapi syaitan sudah tidak duduk di situ lagi. Syaitan juga ada kemodenannya, ada dunia modernnya. Syaitan sudah tidak datang ke situ. Dia menggoda kita sekarang, dia sudah punya anak buah, dia juga pakai remote control, dia sudah gunakan estro dan lain sebagainya. Jadi syaitan yang zaman kita jauh lebih modern daripada syaitan-syaitan zaman dahulu. Kemodernannya dengan syaitan-syaitan zaman sekarang. Takkan setan duduk di situ. Wah, aku dapat. Wah, jangan kuat begitu bang. Nggak ada. Jangan sampai pikiran kita jadi nyanyuk seperti itu. Ulama mengatakan kalau lontaran itu sebagai suatu kemuliaan, maka tentu kita boleh melontar dengan permata, batu-batu indah, berlian, intan, zubarjat, zumerud, dan juga dengan merah delima atau juga dengan batu yakutnya. Dan bukan juga sebagai suatu penghinaan. Kalau sebagai suatu penghinaan, boleh kita lontar dengan batu-batu yang besar, atau kita carikan tai-tai lembu, onta yang kering itu kita lontarkan supaya setannya jadi terina. Tidak. Nabi kita bersabda, panduan Nabiullah Ibrahim yang kalian lakukan dan sunnahnya aku yang kalian ikuti. Fasunnatan nabiyyukum tattabi'unaha. Jadi kita melontar dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, dengan hitungan batu yang cukup. Yang kita lontarkan itu batu dengan menggunakan tangan, pasti dan masih masuk ke dalamnya. Kemudian tidak ada sarif dan juga tidak ada sumberang yang memalingkan kita daripada tujuan. Selesai. Nah, yang rambut gondrong, yang rambut panjang, yang sipan rambut, coba dengan kita korbankan rambut yang kerinting, rambut yang gondrong, rambut yang panjang, jummah, wafrah, limah rambut kita, pesen rambut yang seperti apapun, korbankan dan kita gondol. Kita cukur habis semuanya. Satu helai rambut Nabi kita memberikan jawaban fadilatnya sama dengan satu dosa besar yang terhapuskan. Sebanyak rambut yang kita gunting, cukur, gondol, sebanyak itulah kebaikan yang kita dapatkan. Jangan tidak digondol 3 kali. Dapatkan. Bukan untuk muslimat. Muslimat jangan bergondol. Kalau muslimat bergondol nanti papanya tak kena. Awak jadi aku kah? Aku ni siapa kalau macam tu? Jadi tertukar suami dengan istri. Karena suami sudah bergondol habis. Yang bergondol tu suami saja, istri jangan bergondol. Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada orang yang bergondol. Jadi kata para sahabat, wal muqassirin, bagaimana dengan yang bergunting? Nabi kita bersabda, Allahumma arhamil muhalliqin, berikan rahmat kepada orang-orang yang botak 3 kali. Jangan kita tak kebagian daripada doa rahmat. Rambutku keriting, walaupun. Rambutku satu helainya 1 juta, iya walaupun. Rambutku tidak pernah dicukur, tidak pernah disentuh siapa, tidak apa-apa. Biar disentuh sama orang Bangladesh kah, sama orang Pakistan kah, sampai berdarah banyak kepala kita. Kenapa? Dosa kita pun banyak juga. Perasaan enggak? Wah, kadang-kadang kita sama kawan, tak payahlah, cari yang profesional lah. Kadang-kadang kawan kita ini terlampau taat dan terlampau setia dengan kita. Udah, nanti biar anak yang gundulin ente, kata dia. Situ 15 ringgit, 15 rial, bayar, free, tak ada apa-apa. Tapi lukanya 15.
luka, krok. Itu yang kena profesional, jangan terkoyak kepala kita. Nggak dapat pahala, tapi pala sakit, darah, perih, pedih. Dan mendingan dengan kita dapat pahala banyak, tapi kalau kita sujud lumut, ya Allah, Anta letakkan napasnya di kepala kita lekat seperti gam. Kalau kita selepas bergondol, letak kopi, ya Allah, lekat sungguh. Sapu tuh licin, ya Allah. Muslimat ada cerita. Kita ada mendarat dah, cuman nak tunggu ruang tunggu, nak menunggu nak menunggu, bukan, dah turun dah, giliran sudah, tinggal menuju untuk masuk ke airport. Jadi muslimat, pada masa akhwat kita ngidam, ternampak kepala botaknya orang Mesir, kan orang Mesir banyak yang botak. Akhirnya dia mengidam kepala botak. Jadi bilang sama bang, boleh tahan saya nak pegang kepala botak orang? Ya bang, ya biasa. Gimana? Itu bapak profesor tuh, itu pensyarah Azhar, itu salah satu dari dekan, itu pensyarah fakultas apa? Kepala botak kami total licin sekali. Itu bagaimana? Nanti kita bicarakan dalam bab bercukur. Apa yang nak dicukur? Rambutnya tak ada. Apa yang nak digunting? Apakah kita koyak kulit atasannya atau bagaimana? Bagaimana kalau kita botak? Jadi pada saat ketika itu suaminya tidak habis pikir. Jelas kalau minta memang kurang asam betul kan, Haji? Boleh Pak Haji. Kalau datang ke rumah saya, istri saya mau pegang-pegang botak, takkan tegama kita kata macam tuh. Akhirnya bagaimana cara dia mengatasi Bang Kamal? Dia atasi balik rumah, sebelum dia balik rumah dia botakkan kepala dia. Dia pergi ke tukang gunting, dia botakkan, dia gondol hampir licin. Maka istri dia sebelum tidur dia letak tangan ke kepala suaminya, usap-usap begitu. Alhamdulillah. Kan mengidam tuh kadang-kadang ya macam-macam lah. Ada yang mengidam nak makan kulit cempedak, ada masalah, makan saja. Ada yang mengidam nak makan biawak, itu masalah. Nak mengidam nak makan kura-kura, itu masalah. Kembali. Jadi tadi kita sudah sampai di sana, kita akan bercukur. Kapan? Selepas kita lontarkan 7 biji batu, cukur, halkan, natfan, ihrakan, taksiran, cukur, iya, gunting, iya, cabut, natfan, iya, bakar pun juga iya. Dengan cara seperti apapun kita menanggalkannya daripada 3 ke atas. Tapi sangat-sangat digalakkan kita bergondol, taksir, tidak mengapa, artinya kita cukur sebahagiannya. Setelah itu, karena sudah 2, kita sudah bebas, pakai baju, tutup kepala, minyak harum, atau juga menutup muka bagi perempuan, minyak-minyakan, pijat-pijatan, urut-mengurut. Semua yang terlarang dalam ihram tadi itu sudah menjadi halal total, kecuali jima dan pendahuluannya. Itu tetap tidak boleh. Jadi belum tahallul lagi. Makanya jemaah kita kadang-kadang buat istilah kita ada 3 tahallul. Anda baru tahallul sani, tahallul 3 belum lagi. Tahallul awal tadi itu melontar dengan bercukur. 2 daripada 3. Tahallul sani dengan melaksanakan tawaf. Lontar, tawaf, lontar, cukur, tawaf. Korban tidak termasuk, itu sunat saja. Melontar, cukur, kemudian baru tawaf sa'i, berarti kita sudah tahallul sani. Nah, kalau kebetulan alhamdulillah bergegas. Hah? Cepat, awak. Jangan lupa, nanti kita ketemu di Zamzam ya. Cepat, lari. Cepat. Ada apa, Bang? Cepat. Pokoknya kita sebelum pukul 3 dah selesai, kelar semuanya. Sebelum pukul 3. Kenapa? Karena dia tahu hotel kosong pada waktu itu. Gak apa-apa lah, sabar lah, antum dengar saja dulu. Kan satu hotel tuh kadang-kadang mana ada jamaah kita yang satu hotel 2 orang, satu bilik itu kadang-kadang 6 orang, paling sedikit pun 4 orang. 4 orang, mak, ayah, kita berdua, atau sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki. Untuk pasangan 2 laki istri itu, kecuali kalau kita dalam 20 ribuan RM. Berapa dah tuh pilih? 5 ribuan kan? 5 ribu 4 orang. Kalau nak 2 orang 5 ribu juga.
Jadi kalau nak yang ideal, kalau kita nak ambil sweet room ya mahal lagi 20 ribuan. Nanti bebas lah. Jadi kena sepanjang di Mekah. Ya Allah. Nak curi-curi waktu itu tak ada. Rupa-rupanya ilmu yang sama. Makanya seingat saya ada informasi baru yang saya terima daripada kawan-kawan di sana. Itu mereka sewakan bilik untuk tahallul saris. Tahalul. Orang dah tahu dah untuk tahalul ke situ. Sebab ya udah bebas dah. Bukan setakat bebas daripada pakaian, minyak parfum, wangi-wangian, tapi juga bebas dengan melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Karena niat dalam hati nak bagi nama Makkatul Mukarramah. Akhirnya buat proyek dia. Ibu pun bimbang, apa bang? Kok buru-buru begini? Ini jadi keruan tahun kita bang. Tidak apa-apa, cepat. Tidak ada syarat harus perlahan-lahan. Yang jelasnya kita tahu kalau hitungannya cukup. Kata Zainur kemarin itu kan 7 syarat-syaratnya. Apakah termasuk dari syarat-syaratnya harus perlahan-lahan? Kan tidak ada. Jadi kalau begitu cepat-cepat boleh. Lari-lari pun juga tak apa-apa. Kenapa? Sebelum nanti kita diserbu sama jamaah. Sebab ada yang nawaitunya sama. Nah, kalau nawaitunya sama tak jadilah. Astagfirullah. Rupa-rupanya sampai ke bilik duluan kawan lagi datang. Musibah ente ini kenapa ada di sini? Niat yang sama. Astagfirullahaladzim. Itu berlaku kawan-kawan. Saya duduk di sana 23 kali pulang balik. Yang duduk mukim di sana selama 9 tahun. Syekh saya tahu, muasasah banyak tahu, dan juga saya pernah menjadi mursyid pembimbing agama pada jamaah Sabah Sarawak pada tahun 70. Pada tahun 84 atau 85-an 1.500 jamaah daripada Sabah Sarawak. Banyak memori, banyak cerita, banyak pengalaman. Alhasil haji itu diantara daripada sarana untuk menjadi orang dekat kepada Allah, dan mungkin juga untuk menjadi orang yang paling jauh daripada rahmat dan maghfirahnya. Kita sudah sampai ke ruang tempat ketibaan. Jadi selepas kita melontar 7 biji batu, kemudian kita cukup, kemudian kita tawasai dan tidak selesai tahallul sani, bebas. Hanya tinggal 2 kewajiban, 3 dengan tawaful wada. Kerja kita selama kita di Mina, 1 bermalam, yang kedua melontar. Diingat jangan melontar di waktu pagi. Melontar di waktu pagi tidak ada yang bertanggung jawab tentang kesahihannya. Kalaulah ada, itu mereka diantaranya tabung haji mengasuh pendapat yang lemah, yang tidak mempunyai dalil. Takut melontar jam-jam seperti ini setelah gelincir matahari jejal. Tidak masalah, nanti kita tunggu sampai pukul 4 petang, pukul 5, pukul 7, 8 lepas maghrib, pukul 10 lepas isya, 11, 12 pun juga tidak mengapa. Masih longgar waktunya. 1 aman dan selamat. Yang kedua ibadah kita, haji kita pun juga selamat. Jadi ada 2 kewajiban. Yang terakhir, yang pertama bermalam pada 3 malam. Kalau kita tidak melakukan nafar awal, malam ke-11, malam 12, malam 13, itu namanya bermalam pada 3 malam hari tasyrik. Kemudian yang kedua, siang harinya melontar. Tapi melontar pada hari yang ke-11, ke-12 dan 13 kita melontar ketiga-tiganya 7. Yang pertama Jamratul Ula, ke samping sebelah kiri berdoa, itu juga salah satu daripada tempat istijabah. 7 yang kedua Jamratul Wusta kita lontar. Tadi sudah kita sebutkan, dilontar dengan tangan pasti masuk, yang walaupun terkeluar setelahnya dengan hitungan yang cukup, dengan menggunakan batu, tidak ada tujuan selain daripada melontar. Pas kita melontar 2 lontaran, yang pertama dan yang kedua berdoa. Nabi kita di situ seperti orang membaca surah Baqarah lama sekali. Seperti membaca surah Baqarah dalam 2 juz 4 lembar. Selesai habis sudah. Kita tinggal tunggu waktu keberangkatan. Kegiatan kita yang terakhir melaksanakan tawaful wada. Sebelum kita kembali menuju tempat kediaman kita masing-masing, berikan waktu dalam 12-13 menit, 15 menit, 20 menit persiapan untuk sembahyang zuhur. Jika ada sembarang soalan dipersilakan.
Jadi perbedaan antara al-hadyu dengan al-udhiyah, apa perbedaannya? Sedangkan kedua-duanya itu dengan bahasa kita artikan dengan korban. Jadi ulama mengatakan perbedaannya kalau dengan korban itu di mana saja kambingnya kita beli kemudian kita korbankan. Kita korbankan di sini, kita beli di sana, kita korbankan di sana, namanya udhiyah. Sementara man ma'ahul hadyu, mangkana ma'ahul hadyu, orang yang membawa hadyu artinya hewan korban, itu kalau seandainya hewan korban itu dibawa daripada tempat kedatangannya. Jadi yang bawa kambing dari Malaysia untuk dikorbankan di sana itu namanya hadyun. Seperti Nabi kita membawa al-hadyu sejumlah 100 ekor onta yang diberikan oleh Sayyidina Ali dengan Abu Musa al-Asy'ari daripada Yaman. Jadi kalau kita beli di tempat itu namanya korban, tapi kalau kita bawa daripada daerah, daripada tempat, dari kampung halaman kita itu namanya hadyun. Yang lain, loh. Jadi 5 mikat tadi itu untuk orang yang berada di luar. Untuk orang yang berada di luar, baik yang dari luar tadi itu nak melaksanakan ibadah haji atau nak melaksanakan ibadah umroh. Tapi bagi orang-orang yang dari luar atau juga yang berada di dalam, yang sudah berada di Mekah, maka untuk mikat hajinya Mekah itu sendiri, kota Mekah tempat kediamannya. Sementara untuk ihram umroh maka dengan mikatnya keluar daripada lokasi tanah haram. Jadi yang namanya Dzulhulaifah, yang namanya Hudaybiyah, yang namanya Jarana, yang namanya Tamim, atau Adna al-Hilik, tempat kawasan tanah halal yang berdekatan. Jadi untuk umroh mikatnya sama dengan haji kalau untuk yang datang daripada luar. Tapi untuk haji dan umrah bagi mereka yang sudah berada di tanah suci Mekah, untuk haji mikatnya tempat kediaman masing-masing atau Al-Masjidil Haram. Sementara kalau untuk umrah keluar daripada kawasan tanah haram. Yang lain, silakan. Hah? Buat haji campur? Talfik. Campur mazhab. Mana enak, tak sedap. Sop campur dengan masak 3 rasa. Jadi apa rasanya? Ayo, rasa sop tak, rasa 3 rasa, pedas, manis, panas, atau pedas, manis, asam pun juga tidak. Jadi kita pun tak nak campur-campur baur. Kalau kita nak makan sop saja. Kalau nak makan nasi mandi saja. Ini kawan-kawan kadang-kadang beli nasi mandi campur dengan sop kambing, mana jadi? Rasanya jadi tak karu-karuan. Nah, jadi kalau makanan saja tidak sesuai, maka seperti itu halnya juga dalam ibadah. Hampir tidak ada ulama yang memperbolehkan kita talfik. Jadi kalau kita nak juga kita tidak mazhab, jangan dicampur baur. Arti talfik itu mengumpulkan yang mudah-mudahnya saja daripada tiap mazhab. Yang lain, Bakang. Assalamualaikum. Jadi kebanyakan daripada riwayat memang seperti itu. Nabi kita bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu abada kitaballah wa itrati, atau kitaballah wa ahla baiti. Aku telah meninggalkan kepada kalian yang kalau pada tu kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya. Taraktu fikum amrain, aku telah meninggalkan 2 perkara kepada kalian kalau pada tu kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscayalah kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan keluargaku. Kebanyakan daripada riwayat Al-Quran dan keluargaku, Al-Quran dengan ahlil bait. Sementara riwayat Al-Quran wa sunnati itu salah satu saja daripada riwayat. Ulama mengatakan itu tidak bercanggah, sebab ahlil bait itu memang subati dengan wa sunnati. Tidak ada yang paling ideal dan juga tidak ada yang paling tepat. Dan yang banyak ambil berat tentang sunnah-sunnah baginda Nabi daripada ahlul bait, sejak daripada zaman dulu sampai kepada kita zaman kita sekarang. Ulama-ulamanya tengok misalnya, jadi pernah dengan ungkapan luahan masing-masing daripada ulama pada saat ketika mereka terkumpul. Pada waktu mereka terkumpul dalam satu konferensi, ulama-ulama Yaman dengan ulama-ulama India. Mereka kagumi ulama-ulama Yaman itu dengan sorban dan jubahnya, dan ulama-ulama kagumi ulama India, Pakistan dan India dengan janggutnya. Janggutnya kan pusat-pusat tebal-tebal, tapi juga banyak di kalangan para habaib. Coba perhatikan pangkat para habaib kita
kita. Ulama, bukan yang setengah ulama, ulama daripada ahlul bait. Sampai kepada di mana meletakkan cincin mereka amalkan. Sampai dengan sorban bagaimana cara menyorbankan mereka lakukan. Sampai dengan selendang jarang-jarang. Bisa kita ambil contoh misalnya dengan Habib Zainka yang selalu datang ke tempat kita, Habib Salimka, atau juga dengan Habib Omar. Pernah pisah selendang nggak? Nggak pernah. Pernah pisah tongkat nggak? Saya udah belambak tongkat di rumah. Jadi kemarin pada waktu di Keluang, ini promosi nih, tapi saya tidak dapat apa-apa. Ini promosi, kalau pergi ke Keluang sebelum sampai di sebelah kanan kita ada satu restoran namanya Kari Kambing 40 hari. Jadi 40 hari itu bukan setakat kita-kitanya saja, kambingnya pun dikurutkan 40 hari. Sedap memang, sedap, nyaman, nikmat. Masya Allah, rasa memang beda kan? Memang agak lain rasanya daripada tempat-tempat yang lain. Jadi sama Ci Anwar pada saat ketika itu selepas kami makan kari kambing 40 hari tadi itu, saya disuruh memilih salah satu daripada beberapa jenis tongkat. Ada tongkat Turki punya, ada tongkat kalau tidak salah Arab punya, ada tongkat daripada tulang untuk berat sekali lawak. Jadi semuanya kawan kan tangkap gambar pada waktu saya memakainya. Tapi itulah iman masih lemah lagi nih. Itu saja. Padahal susah apa? Perasaan hati, godaan nafsu, godaan syaitan. Nampak seperti tua aja. Padahal kita kan masih muda. Akhirnya tertinggal. Samping yang kedua itu ada Haji Jamil tadi saya ternampak. Pernah juga dihadiahin tongkat daripada kawan-kawan Seremban. Untungannya tertinggal. Jadi kadang-kadang saya turun bawa tongkat daripada rumah, turun ke bawah terus berjamaah dengan anak-anak atau dengan santri. Nanti tas saya letak di mana? Pada waktu naik tongkat tertinggal. Jadi kadang-kadang tertinggal, kadang-kadang memang tak terpakai langsung. Tengok para habaib kita daripada Yaman, Habib Ali Jufri itu saya barangkali dalam 40-an sudah pakai tongkat dah. Tak kisah, janggut masih hitam semuanya. Kalau Habib Umar kan sudah kuning campur putih kan. Kalau Habib Ali Jufri masih muda lagi. Sejak pada waktu kita di Mesir tadi, Habib Ali sudah pakai tongkat. Umur 40 sunat pakai tongkat. Itu kita tidak teramal. Mereka dengan sorbannya, dengan janggutnya, dengan tongkatnya, dengan cincinnya. Itu makna wa'id terhati. Jadi pada saat ketika itu yang dengan kita terserah. Yaitu kita terpandu dan terbimbing dengan sunnah-sunnah Nabi. Atau juga dengan sunnah-sunnah yang diamalkan oleh keluarga baginda Nabi. Jadi karena itu disamakan antara ahlul bait dengan wasunnati. Tadi belakang situ tuh, silakan. Pada masa kita dibina, apakah dengan kita salat jamak ataupun juga kasar? Pada waktu Nabi kita berada 3 hari di sana, sembahyang di sana itu hanya di jamak saja, tapi tidak di kasar. Sembahyang dikerjakan 4-4 tapi tidak di kasar. Jadi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan di sana pun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang sembahyang yang di kasar. Maaf, terbalik, di kasar saja tapi tidak di jamak. Jadi yang pertama kali melaksanakan sembahyang dibina secara tamam itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Pada waktu diprotes oleh para sahabat, kenapa tidakkah pada waktu kita semasa melaksanakan hajatul wada dengan baginda Nabi kita melaksanakan sembahyang 2 rakaat untuk yang 4 tapi tepat pada waktunya dijamati tetapi 2 rakaat. Sayyidina Utsman mengerjakan yang 4 rakaat. Jadi kata beliau, saya khawatir kalau nanti terbawa-bawa oleh orang-orang Badawi, orang-orang jahil, sehingga dikira mereka sembahyang zuhur, asar, isya itu hanya 2 rakaat. Atas pertimbangan itu beliau laksanakan sembahyang secara tamam. Masih ada waktu, silakan. Jadi bagaimana kira-kira apakah awqatul ijabah tadi itu hanya khusus kepada mereka-mereka di padang Arafah saja? Ada satu istilah namanya at-ta'rif. Istilah at-ta'rif itu dengan kita mengkondisikan suasana amalan dan juga dengan waktu dan kesibukan yang dengan kita menyibukkan diri seperti yang menyibukkan warga ahli Arafah atau juga ahli Arafah pada waktu mereka lagi sedang berwukuf. Itu namanya at-ta'rif. Artinya apa? At-ta'rif, jadi insya Allah itu patut dan bagus juga kita hidupkan. Yang bagaimanapun kita sudah tahu dunia ini boleh terhubung utara, barat, timur, selatan. Seketika ditayangkan di
Amerika. Detik itu juga dengan kita boleh mengikutinya di sini. Kemarin Barcelona kalah, Liverpool menang, Arsenal lebih kurang lah menang. Tuh ada pusat informasi kita tentang bola Eropa. Masya Allah pakai spesialisnya. Masya Allah tabarakallah. Jadi pada waktu kemarin kita berharap agar dengan Prancis sebagai tuan rumah menang. Prancis atau Jerman menang. Tahu-tahunya Portugal yang menang pada waktu itu. Seketika gol masuk di sana juga gol dengan tontonan kita di sini. Maksudnya apa? Kecanggihan teknologi modern sekarang ini itu telah meyakinkan kepada kita bahwasanya dengan kita boleh menyatu dengan dunia secara keseluruhannya. Sudah tidak ada jarak pemisah dan juga sudah tidak ada jurang pemisah antara kita dengan sesiapa saja. Maka karena kita boleh menyatu, boleh mengikuti dengan tayangan-tayangan yang ditayangkan, boleh berhubungan secara seketika, bukan setelah 3-4 jam baru kejawab, seperti surat setelah 1 bulan baru kita terima isi kandungannya. Sekarang hantar SMS seketika itu juga sampai, hubungan dengan handphone seketika juga kita dengar. Maka apa problemnya, dari sudut mana kejanggalannya? Kalau pada tudingan kita ejaz waktu pukul 1:30 hari di sana, berarti kira-kira petang kita di sini, kira-kira dalam jam 6. Jangan ada kegiatan. Pukul 5:30 kita kondisikan, kumpulkan santri, kumpul orang ramai, kita adakan acara berdoa, zikir, tasbih, tahmid yang dengan kita ingin sehati dan senada dan seirama dengan retak, dengan baca amalan yang sama dengan amalan-amalan yang mereka amalkan pada hari itu. Insya Allah hari Arafah memang dengan kita di sini juga dianjurkan dan digalakkan untuk berpuasa, juga sekaligus dengan kita berzikir, beribadah, berubudiyah kepada Allah pada petang hari yang bertepatan dengan hari mereka berwukuf. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Takkan Allah bagi keampunan kepada mereka di situ. Terus orang yang menggemari, yang mengikuti upacara wukuf di padang Arafah tidak dapat apa-apa. Sedangkan kita pada waktu yang mulia dan juga dengan permintaan yang mulia dan kita terhubung kait. Apalagi kalau kita ada parabola, ada estro ataupun juga ada setelan, jelas kelihatan lantang siaran langsung live daripada padang Arafah. 1, 2 terakhir. Lo tuh 2 habis. Situ dulu. Haji ini banyak ada begini. Oke, sabar. Udah nikah aja kita dengan perempuan. Senang selesai masalah. Nikah itu tidak mesti harus ke majelis agama, tidak mesti harus ke mahkamah, tidak mesti harus dengan qadhi dan hakim. Kita satu penerbangan, satu bosan kita boleh nikah di situ daripada buat mahram palsu. Memang Saudi tahu, bukan tahu penipuan itu mereka tahu dan mereka yang ajarkan kita buat penipuan semacam itu. Berarti kita bersekongkol dalam penipuan lah. Jadi yang ditipu tahu, yang menipu pun juga tahu, sama-sama tahu. Nah, tuh. Jadi dibuat dan makcik ini atau encik ini telah bermahram dengan siapapun siapa sebagai pak saudaranya. Itu kan, itu surat yang dibuatkan oleh kedutaan. Kalau kita ada kedutaan yang dibuatkan oleh pihak tertentu seperti Jakim, supaya perempuan tadi itu boleh dapat bisa. Nah, dengan bermahram dengan seseorang itu bagaimana itu penipuan. Jadi kita tidak perlukan yang itu sebagai syarat saja. Jadi kalau penipuan pun ya berdosa juga, istighfar lah nanti sampai ke sana. Akan tetapi secara hukum perempuan yang pergi ke Mekah untuk kali pertama kalau tidak ada mahram pun dalam mazhab kita boleh. Jadi yang wajib mahram itu untuk haji kedua, ketiga dan selanjutnya. Kalau untuk haji pertama, umrah pertama kalau tidak ada mahram pun dia boleh berangkat asalkan aman di perjalanan. Terakhir, silakan Ustaz. Jadi di-on-kan handphone, tapi doa itu live. Daripada mereka yang berdoa di padang Arafah tadi itu, enggak apa-apa, itu lebih terhubung lagi. Seperti pada waktu kita ngikuti khataman Al-Quran dari Mekah. Mekah nangis, kita juga ikut menangis. Asalkan kita jangan main handphone saja di sini. Yang lain masalah itu mereka bukakan handphone supaya kita dapat ngikutinya daripada sini.
Ternyata dengan kita sambil menangis, sambil silkan, sebab itu suasana yang jarang-jarang kita temukan. Maka pada waktu kita berada dengan syahadunya, kacau handphone setan kabir, yang punya handphone kecil setan sagir. Memang yang kacau ibadah kita. Jadi kemarin tuh saya cakap Haji Ahmad baru tahu nih, Ji, cerita untuk haji saja khusus. Masyaallah tabarakallah. Sayyidina Abu Bakar minta dikuburkan dengan baju jubah belah dan juga dengan baju yang senantiasa dibawa ke medan perang dan juga pada waktu melaksanakan salat berjamaah. Sayyidina Anas bin Malik minta dikuburkan dengan dimasukkan beberapa helai rambut ke dalam lidah beliau. Sayyiduna siapa minta selendang Nabi itu dijadikan kain kafan. Jadi tiap yang ada sejarahnya, yang ada kebaikannya, mereka meminta dan memohon agar itu disertakan dengan mereka di liang kubur. Kira-kira siapa di antara daripada kita yang bersedia untuk berkubur dengan handphone kita sendiri? Nah, tolong nanti kalau saya mati masukkan handphone dalam kain kafan. Ya, handphone akan bersaksi. Kata handphone, ya Allah aku bersaksi. Gara-gara aku dia lengah, dia lalai, dia buka Facebook, dia tengok itu dan ini. Pada waktu dia lagi sedang berada di rumahmu. Makanya kalau rasa-rasa tidak patut untuk kita bawa, maka di tempat-tempat yang mulia jangan kita gunakan. Jadi kalau live dengan handphone tadi itu baguslah la kuliah. Kalau kita ada layar lagi buka langsung daripada pada Arafah, ya Allah. Amin. Sebab lebih terhubung. Pertama, yang kedua, seketika kita sudah terhubung dengan sejuta hati yang sedang berdoa pada seketika itu dengan gagasannya dan juga dengan luahannya, hati kita akan lebih terharu dan perasaan kita akan lebih terasakan, akan lebih sensitif hati dan perasaan kita, dan kita akan lebih tergugah, lebih memungkinkan dengan kita menangis sebab kita lagi sedang bersama orang-orang yang menangis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna bika malil iman ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada taklimat yang perlu diinformasikan. Lepas sembahyang makan di mana, muslimin di mana. Lepas sembahyang makan di mana, muslimin di mana.